Dua pakar yang setuju bahwa Indonesia akan menghadapi masalah tertentu jika memutuskan membeli jet tempur J-10 buatan China. Para pecinta aviasi, siap-siap terbang tinggi nih. Indonesia lagi bikin heboh di langit dunia pertahanan. Bayangin aja, kabarnya kita mau beli 42 unit jet tempur J-10 buatan Cina. 42 bro! Itu bukan skala kecil, udah kayak satu armada udara baru yang siap ngegas di langit Nusantara. Dan yang bikin orang banyak garuk-garuk kepala, langkah ini datang setelah kita udah punya rencana beli KF-21 dari Korea Selatan, KAAN dari Turki, dan bahkan sebelumnya ngincer F-15EX dari Amerika Serikat. Waduh, ini kayak orang yang udah punya gebetan di 3 benua, tapi tiba-tiba masih sempat nembak yang keempat dari Tiongkok. Nah, kalau dilihat dari sisi TNI AU, armada kita tuh udah campur banget. Ada F-16 buatan Amerika, Sukhoi Su-27 dan Su-30 dari Rusia, terus KAI T-50 dari Korea Selatan, masih ada juga BAE Hawk dari Inggris yang udah uzur banget, udah kayak mobil tua yang tiap pagi harus disundut dulu biar nyala. Dan sekarang, sebentar lagi, Rafale dari Prancis juga mau datang. Jadi, coba bayangin ya, di satu hanggar TNI AU itu, mungkin ada 6-7 bahasa yang dipakai para teknisi. Dari bahasa Inggris, Rusia, Korea, sampai Prancis. Kalau ada yang manggil, jet 1 siap, bisa jadi jet lain malah jawab, kuah atau sto. Tapi teman-teman, di balik kelucuan itu, sebenarnya ini bukan hal sepele. Banyak analis luar negeri, kayak dari Nikkei Asia dan ASPI Australia, mulai angkat alis tinggi-tinggi. Mereka bilang, langkah Indonesia ini mungkin bukan cuma soal operasional atau kebutuhan tempur, tapi juga soal strategi politik dan negosiasi internasional. Ada yang bilang begini, Presiden Prabowo tampaknya berpindah-pindah dari satu kemitraan asing ke kemitraan asing lainnya tanpa strategi panduan yang jelas. Lebih seperti mencari kesepakatan terbaik dan memberi sinyal posisi Indonesia di dunia internasional. Nah, ini menarik banget. Artinya, bisa saja, saya bilang bisa saja ya, Indonesia lagi main politik akrobat di tingkat global. Main cantik di tengah-tengah kekuatan besar dunia. Amerika, Cina, Eropa, semuanya kita ajak ngobrol. Tapi nggak mau kelihatan terlalu mesra sama satu pihak. Jadi bukan cuma beli pesawat, tapi juga beli peluang diplomasi. Kayak main catur geopolitik, tapi bidaknya bentuk jet tempur. Bom! Tapi di sisi lain, para pakar kayak Colin Koh dari Singapura bilang, jangan lupa juga, mungkin juga Indonesia tertarik sama peralatan Cina karena alasan ekonomi. Kita tahu, anggaran pertahanan kita nggak sebesar negara-negara besar. Jadi kalau ada penawaran yang harganya miring tapi performanya lumayan, ya siapa tahu bisa jadi solusi jangka pendek. Namun, Koh juga menegaskan, ini nggak cuma soal dekat-dekat sama Cina secara politik, tapi juga bagian dari strategi Indonesia untuk tetap mandiri dan diversifikasi sumber senjata. Kenapa? Ingat dulu waktu embargo Amerika Serikat, kita sampai kesulitan suku cadang dan upgrade pesawat. Nah, sejak saat itu, Indonesia belajar, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Tapi, masalahnya, teori di atas kertas memang keren, diversifikasi pertahanan nasional. Tapi dalam prakteknya, aduh, itu seperti punya 5 merek mobil di rumah, tapi semua butuh servis di bengkel yang beda-beda. Logistiknya ribet banget. Para ahli juga bilang, TNI kita sekarang aja udah kesulitan ngerawat campuran pesawat yang ada. Tambah satu jenis lagi kayak J-10, ya siap-siap aja para teknisi bisa makin pusing. Udah kayak dokter jaga di IGD yang pasiennya datang dari planet berbeda. Dan jangan lupa, secara politik juga ada resikonya. Kalau kita beli dari Cina, ada anggapan otomatis. Oh, berarti Indonesia makin dekat nih sama Beijing. Tapi kita maunya netral, semua senang, semua dapat bagian. Tapi dunia internasional tuh seringnya mikirnya simple. Beli dari siapa, berarti condong ke siapa. Nah, disinilah letak permainan halusnya.
Indonesia berusaha berdiri di tengah badai sambil tetap dapat keuntungan dari semua arah. Tapi ya, tantangannya, bisa nggak kita jaga keseimbangan itu tanpa tergelincir? Nah, kalau kita ngomong soal risiko strategis, disinilah mulai rumitnya permainan ini. Coba bayangin deh, Indonesia punya jet tempur dari Amerika, Rusia, Korea Selatan, Prancis, Turki, dan sekarang mau nambah dari China. Itu berarti setiap kali satu bau copot, bisa aja kita harus nunggu email konfirmasi dari 6 negara dulu. Dari sisi logistik, para analis bilang ini mimpi buruk. Bayangin, teknisi TNI AU harus hafal manual servis 6 bahasa, dari caution, engine overheating, sampai preduprisdenie, dvigatil peregrevayetsa. Ujung-ujungnya semua ngomel dalam bahasa Indonesia juga. Ini bautnya mana lagi yang hilang woi? Tapi, di balik kekacauan itu, ada niat baik yang gak bisa kita abaikan. Pemerintah Indonesia sebenarnya berusaha nyari keseimbangan antara memperkuat pertahanan nasional, tetap hemat anggaran, dan gak mau tergantung ke satu negara aja. Itu niat yang patriotik banget. Masalahnya, kayak pepatah lama bilang, mau peluk semua malah jatuh di tengah. Kalau strategi diversifikasi ini nggak diimbangi dengan perencanaan jangka panjang, kita bisa aja punya banyak jet, tapi nggak semua bisa terbang bareng di langit yang sama. Kolinko juga ngingetin, Indonesia ini masih belum mencapai target minimal essential force, alias kekuatan pokok minimum. Targetnya dulu, kita mau punya 10 skuadron jet tempur, dan 274 kapal perang sampai tahun 2024. Tapi ternyata, ya belum nyampe, Gris. Bukan karena niatnya kurang, tapi karena anggaran dan pengelolanya ribet banget. Tapi, kalau mau kuat lagi, ya mau nggak mau butuh investasi besar, tapi dengan arah yang jelas. Nah, disinilah pertanyaannya mulai muncul di kepala para pengamat dunia. Apakah Indonesia benar-benar mau pakai jet 10 ini sebagai alat tempur utama? Atau cuma alat negosiasi politik buat naikin posisi tawar kita di mata negara lain? Soalnya ya, kalau benar-benar jadi beli, artinya kita harus siap hadapi konsekuensi jangka panjang, mulai dari pelatihan pilot, persediaan suku cadang, biaya perawatan, sampai penyesuaian sistem senjata biar semua kompatibel. Kalau salah langkah dikit, bisa-bisa jetnya lebih sering nongkrong di hangar daripada terbang di udara. Tapi di sisi lain, langkah ini juga bisa jadi sinyal politik kuat. Dengan beli jet 10, Indonesia bisa nunjukin ke dunia, hey, kita bukan cuma main di satu kubu, kita bebas memilih, kita negara besar, dan kita bisa kerjasama dengan siapapun. Tapi ya, kayak orang main jungkat-jungkit, kalau berat badannya nggak seimbang sedikit aja, bisa plak, jatuh sebelah. Dan itu yang lagi dicoba dijaga sama pemerintah sekarang. Kuat secara militer, tapi tetap netral secara politik. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.